Oke teman-teman, kita balik lagi di Otomotif dan kali ini kita kedatangan mobil yang satu ini, yaitu Mercedes-Benz C250 W204 tahun 2013. Untuk versi ini, itu udah yang facelift. Jadi ada versi yang sebelum facelift, dan setelah ini ada yang last edition facelift lagi. Perbedaannya apa aja, coba nanti kita kasih tahu di videonya. Ini mobil sih menurut kita keren banget ya. Di tahun 2021, kalau kalian beli mobil ini, itu masih gaya banget. Dalamnya juga masih sporty, elegan, dan premium banget. Karena emang ini mobil compact sedan premium. Kalau di Indonesia sih ini nggak compact-compact banget. Tapi di luar negeri ini masih ke compact sedan. Yaudah, kita mulai aja langsung ke eksteriornya. Let's go! Untuk bagian depannya, bisa kalian lihat bedanya sama yang sebelum facelift itu apa. Beda biasanya di lampu kalau kalian lihat. Ini lampunya udah ada yang belok begini. Kalau yang sebelum facelift itu lampunya masih lurus dari sini ke sini. Jadi lampunya masih kayak kotak gitu, memanjang. Kalau yang ini udah belok, kelihatan kok bedanya. Dari sini ke atas udah beda. Nah, nanti tahun 2015 itu yang udah all new lah ya. Itu beda lagi. Itu membulat lagi, mengotak atau membulat nggak tahu, lebih modern aja bentuknya. Jadi kalau kalian mau bandingin yang sebelum facelift itu kayak gini, yang sesudah facelift itu atau yang all new kayak gini, yang tengah-tengahnya kayak gini. Ini udah termasuk masih modern karena ini semua lampunya dikasih LED sama Mercedes. Di sininya udah by beam, proyektor, jadi lampu jauh sama lampu biasanya ada di sini. Ini lampu kecil atau DRL, nggak bisa disebut DRL juga karena bisa dimatiin ini lampu kecilnya. LED juga, lampu sein ada di sini. Titik-titik LED bisa kelihatan kok. Terus di sini itu fog lamp. Jadi kalau kalian lihat ini kayak DRL, ternyata ini fog lampnya kalau kalian pencet di dalam. Ini LED juga. Jadi kalau nyala semua itu putih, keren banget. Kelihatan modern. Terus next yang gue suka selanjutnya yaitu kap mesinnya. Kenapa kap mesinnya? Kap mesinnya ciri khas mobil sedan, yaitu memanjang sampai sini. Kalau dari dalam, itu kelihatan panjang banget. Terus, yang ini nih, ada lambang Mercedes-nya. Kali ini nggak bisa dicopot. Kalau zaman dulu kan, naik ke atas gitu, bisa dicopot. Kalau ini, bisa dicopot sih, cuma malas aja nyopot yang beginian ya. Selain lambang Mercy-nya di sini juga nggak kalah gede. Lihat, grillnya gede, ada 3 garis seperti ini, dan logo Mercedes-nya di tengah sini gede banget. Bannya itu R17 245/45 ukurannya. Itu depan belakang sama. Tapi yang bedain mobil ini sama versi sebelumnya atau sesudahnya itu di velgnya. Versi yang udah facelift yang last edition 2014 kalau nggak salah, itu bannya udah two-tone, modelnya kayak gini. Yang ini masih kayak gini. Cuma walaupun masih single tone kayak gini, dua palang begini, ini bentuknya juga keren banget kok. Nah, kalau kita mundur ke belakang, di spion ya kalau kalian lihat, ini bentuk sein sampingnya, itu lucu deh, kayak gini. Dia kebelah dua gitu. Terus kesannya kayak ada garis-garis tarikan ke bawah, kayak bagus lah gitu, ada aksen-aksen. Kita tarik lagi ke belakang, bisa kalian lihat ini dikasih krom-kroman kayak gini, yang nutupin kacanya, melingkari kacanya. Nggak cuma di atas, di bawah juga ada, layaknya sedan-sedan premium lainnya. Pemakaian chrome-nya juga nggak berlebihan untuk di mobil Mercedes sedan ini. Di sini sewarna body, ini sewarna body, nggak ada chrome-chrome berlebihan. Nice banget buat Mercedes. Terus di atas ini kalau kalian lihat, ini antenanya untuk tahun 2013 nih udah kayak shark fin ya. Cuma shark fin-nya kecil gini, lucu. Untuk kita di bagian belakang, itu pantatnya seksi banget nih mobil kalau dilihat dari belakang. Terus yang bedain versi ini sama sebelumnya,
itu di lampunya. Lampunya ini udah LED titik-titik kayak gini. Yang sebelumnya itu masih semuanya masih lampu biasa ya. Terus di belakang juga udah dikasih defogger sama parking sensor 4 titik. Parking sensornya selain bunyi itu bisa dilihat di depan, nanti dia kayak warna merah-merah gitu di depannya. Nanti kita lihat di dalam. Terus untuk pembukaan bagasi, ini ada semacam tuas atau tombol, nggak tahu. Tombol kan bulat ya. Ini dipencet, cuma bukan bulat, kotak. Dan bukanya halus banget. Pembukanya dikasih cover kayak gini, kayak BMW yang waktu itu kita review. Terus bagasi juga bisa dibuka dari pintu driver. Ada di atas speaker, tinggal dipencet dan bukanya halus banget. Untuk kapasitas bagasinya sendiri, di mobil ini itu nggak terlalu bagus ya. Biasa aja gitu, nggak terlalu bagus. Karena kalian kalau taruh kontainer kecil begini aja udah mau penuh. Lihat tuh. Paling cuma bisa dikasih 2 koper gede lah di sini. Jadi standar aja. Biasanya sedan kan gede-gede ya. Kalau kalian beli mobil Jerman, biasanya itu diingat kelengkapannya atau dilihatin gitu. Ada di sini segitiga pengamannya, sama di sini ada kayak semacam kotak P3K gitulah, tapi bahasa Jerman. Mudah-mudahan kalian ngerti. Terus di sini jangan dibuka karena ini perkabelan. Terus di bawah ada ban serep. Nah, gue suka nih yang ada ban serepnya karena di mobil BMW biasanya tahun segitu itu bannya RFT, jadi nggak ada ban serepnya. Agak was-was gitu kalau di jalan walaupun RFT. Ini ban serepnya dikasih 215 50 sama R17 juga. Nah, jadi kalian kalau mau beli mobil ini dan butuh kapasitas bagasi yang besar, itu nggak bisa berharap banyak. Tapi kalau kalian pengen banget gitu masukin stick golf, tinggal tarik aja sini, tuas 1, 2, ini kursi tengah akan ngebuka ke depan. Tinggal kalian ke tengah, turunin aja. Nah, sekarang kita masuk ke kap mobilnya. Nggak masuk gitu, tapi kalian lihat kap mobilnya. Kalau kalian beli mobil premium, nggak cuma eksteriornya doang yang kalian lihat premium, pas dibuka kap mesinnya, itu kelihatan banget premiumnya. Dan kalian kalau mau buka kap mesinnya sama, ada di bawah pengaturan lampu ya, tinggal buka, terus diangkat. Ini gede banget coy, lihat. Yang tadi saya bilang itu kap mesinnya sampai gede, ini dibuka ke atas gede banget dari sini ke sini. Dan bukanya tuh bisa sampai 90 derajat kayak gini. Tuh, ini 90 derajat sumpah. Camry aja yang termasuk large sedan itu nggak segede gini, serius. Jadi kalau ke bengkel enak banget nih, nggak usah nunduk-nunduk gitu. Nice. Terus mesinnya itu berkapasitas 1800 cc, walaupun ini C250, kapasitas mesinnya itu 1800 cc sama kayak yang C200, cuma output tenaga yang dihasilkan itu berbeda. Buat yang C250, output tenaga yang dihasilkan itu sebesar 204 HP dan 310 Nm. Tenaganya disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis dan ini mesin CGI. Apa itu CGI? CGI itu Charge Gasoline Injection. Aduh, walaupun malas banget ngafalin ya, tapi untuk dipersingkat aja itu turbo. Yang bikin mesin ini itu diklaim sama Mercedes hemat banget. Tapi emang kita coba, itu emang hemat sih. Nanti deh kita coba di driving experience-nya. Sekalian kita lihat di dalam MID-nya. Nah, saya sudah di dalam dari si Mercy ini. Dan ini kuncinya. Jadi kunci ini memang sudah keyless entry, tapi dia belum start stop engine button. Jadi dia masih colok begini, tapi coloknya udah yang baru begini ya, udah yang keren. Tinggal colok aja, dan kalau kita colok, setirnya bakal mengikuti sesuai setting yang kita mau tadi. Dan juga kalau dicopot kuncinya, kita keluar, dia bakal naik lagi. Itu adalah fitur yang bagus banget buat mobil premium dan memang terasa sekali mewah dan praktisnya. Untuk interiornya ini didominasi dengan warna hitam teman-teman. Jadi mostly hitam dan permainan brush metal begini menarik, dan dia sampai plafonnya juga hitam semua. Tapi memang perlu diketahui bahwa di tahun 2013 ini interior dari Mercy ini memang masih terbilang belum modern banget. Jadi dia masih ada yang desain seperti ini. Nanti dia di tahun 2015 dia bakal berubah lagi, yang sudah mulai kelihatan modern, mulai bulat-bulat, mulai minimalis. Lalu di tahun 2019-an lagi, 2018 itu udah berubah lagi teman-teman interiornya. Jadi udah jauh lebih modern lagi dan permainan pakai ambient light. Nah, kalau di tahun ini masih seperti ini, jadi masih didominasi yang kayak ya kalian tahu lah, banyak-banyak tombol seperti ini, banyak-banyak pencetan, masih pencetan semua, tombol-tombol semua. Jadi memang itu
salah satu yang menarik juga sih di tahun-tahun seperti ini juga head unitnya kalian bisa lihat sendiri masih kecil, bukan yang tipe yang udah gede-gede. Kalau sekarang kan head unitnya udah segede bagong, malah yang S-Class sampai segede ini di tengah. Kalau ini masih kecil, masih ya tahun 2011-2012 masih seperti itu kebanyakan mobil-mobil premium. Juga pemakaian materialnya juga sudah tak usah dipungkiri lagi, semua sudah soft touch dari sini, dari setirnya juga udah kulit enak. Sini juga soft touch, sini soft touch, sini soft touch. Semuanya udah soft touch. Jadi udah premium banget lah di dalam sini walaupun ini tipe C ya. Dan teman-teman jangan lupa juga yang paling kita suka kalau masuk ke mobil premium Mercy seperti ini adalah ketika masuk tuh ada bau-bau kulit yang macam-macam lilin gitu. Memang udah ciri khasnya Mercy atau BMW, memang kulitnya tuh baunya khas, enak gitu diciumnya. Tapi mungkin beberapa orang kalau nggak demen ya nggak demen, tapi kalau saya sih cukup suka ya karena memang itu adalah bau yang mahal teman-teman. Untuk konfigurasi sendiri udah modern karena sudah ditaruh di sebelah kanan semua nih pengaturannya. Sudah bisa maju mundur, naik turun, juga pengaturan ini semua udah lengkap semua. Ada memory seat juga. Memory seat juga udah ada 3 teman-teman. Sampai kursi penumpang sebelah kiri juga udah dikasih juga. Jadi nggak tanggung-tanggung. Udah bagus banget. Dan setirnya juga ada tombol-tombol semua di sini. Dan yang paling saya suka adalah ininya nih, dia sudah elektrik di sini nih. Jadi teleskopiknya semua sudah elektrik. Itu nice banget, fiturnya sangat-sangat membantu sekali karena dengan itu saya bisa mendapatkan posisi yang benar-benar sesuai dengan karakteristik badan saya. Di sini juga udah pas banget, jadi secara ergonomisnya udah mantap banget lah teman-teman, udah nggak ada komplain. Kalau dari masalah fitur, AC-nya memang udah canggih banget, tapi masih manual semua kebanyakan. Maksudnya manual tuh masih pakai tombol, pakai puter-puteran, bukan yang pakai screen. Juga MID-nya juga belum ada screen semua begitu. Jadi memang masih analog semua kebanyakan, tapi di bagian tengah dikasih layar screen yang udah tajam banget dan full color, which is nice banget teman-teman. Juga entertainment-nya juga udah bagus karena di sini dikasih speaker Harman Kardon. Dan di sini juga dikasih Twitter lagi yang udah gede banget kelihatannya, jadi kelihatannya wow gitu, kayak Twitternya gede banget nih. Jadi udah mantap banget secara entertainment. Sayang ya head unitnya masih kecil, tadi saya udah bilang. Lalu juga airbagnya, masalah keamanan juga kita tahu lah ya. Ini udah rem cakram depan belakang sudah ABS ABD, dan airbag juga udah dikasih 4 di bagian depan, dashboard, di setir, dan juga di pilar-pilar bagian B. Jadi udah lengkap banget, udah cukup aman. Oh ya, sama jangan lupa bagian rem tangannya bukan elektrik tapi masih sistem injek di sebelah kiri seperti ini, seperti Mercy pada umumnya pada masa itu. Nah yang saya suka dari mobil ini adalah walaupun udah cukup tua ya, tapi kulitnya ini bener-bener nggak ada tanda-tanda kerusakan sama sekali. Bener-bener nggak ada, semua masih mulus, nggak ada wrinkle, nggak ada sobek, nggak ada apa. Bagus banget, bener-bener kayak baru. Mungkin juga karena memang teksturnya memang ini yang cukup solid ya. Jadi joknya ini cukup solid, bukan yang tipe yang terlalu ngeplus banget. Mungkin itu yang bikin awet juga. Masalah di bagian setir juga kalian bisa lihat ini orangnya jaga banget, makanya halus banget karena di setirnya ini nggak ada kerusakan yang berarti, semuanya masih mulus banget kayak baru. Dan kompartemennya juga nggak spesial ya, jadi cuma di sini doang dibuka pakai tombol. Di sini ada penyimpanan, di sini juga sudah soft opening. Tapi memang nggak spesial dan nggak terlalu besar. Cup holdernya juga nggak banyak, jadi memang untuk penyimpanan kurang spesial di mobil ini. Nah seperti yang tadi saya udah bilang, interiornya didominasi hitam hingga bagian plafon yang saya suka banget kalau mobil atasnya hitam tuh full hitam. Tapi sayangnya menurut saya bahannya sih masih standar ya, bukan pakai bahan yang sweat atau kulit bagaimana, jadi dia masih fabric gini pada umumnya. Di sini juga bahannya nggak dilapis kulit atau semacamnya, jadi masih biasanya. Cuma yang asik adalah ketika dibuka seperti biasa udah ada lampu di sini. Dan yang paling modern adalah spionnya udah pakai elektrokromatik, jadi kalau kena terang dia bakal meredup dikit. Dan lampu-lampu di sininya menurut saya modern banget, bukan dipencet ya teman-teman, tapi dipencet di sininya nih. Dia bakal nyala tapi warnanya masih kuning, apa-apa karena looks-nya udah keren banget. Dan di sini kayaknya ada mic nih, kalau buat teleponan suara kita ambil dari sini, jadi suaranya bagus banget. Nice, yuk kita ke belakang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang, kita ganti orang lagi jadi gua. Kalau di bagian belakang, layaknya sedan-sedan compact pada umumnya, tempatnya juga nggak gitu spesial karena ini posisi mengemudinya udah sama nih ya sama sebelah. Itu masih kesisa sekitar 7 jari lah ya. Tinggi gue 176 cm. Tersisa 7 jari, posisi menyetir biasa, terus kaki bisa masuk ke dalam sini. Untuk headroomnya tuh kesisa sedikit banget juga, nggak gitu spesial, cuma masih
masih bisa diterima dengan baik karena rambut gue belum nyentuh sampai plafonnya. Kalau kita tidur kayak gini, bukan tidur, nyender. Kalau kita nyender gini, itu masih nyaman, tapi ya rasa-rasanya udah mau mentok aja ke atas ya. Nah, di belakang, kemewahannya nggak cuma dari depan aja, karena di Mercy ini semua ditarik ke belakang. Maksudnya ditarik ke belakang gimana? Di sini dikasih soft touch, nggak di courting. Aksennya masih sama, kayak silver brass metallic gitu sampai sini. Dikasih tweeter di sini dan speaker di bawah. Terus untuk buka kacanya di sini itu udah all auto 4-4-nya, dari depan juga bisa. Terus di belakang juga duduknya udah lumayan nyaman karena udah dikasih AC walaupun pengaturannya masih dari depan. Terus di tengah sini kalau kalian buka, ini ada gundukan gede ya karena ini roda belakang juga FWD. Terus di belakang sini di bawahnya ada untuk colokan 12 volt. Bisa buat ngecas kalian berdua saat di sini sama di sini. Terus ada tempat penyimpanan, nggak tahu buat apaan, kecil. Nah, headrest dikasih 3. Di tengah juga dikasih handrest. Nice. Handrestnya walaupun kecil tapi nggak apa-apa, enak dan nyaman. Terus ini bukan cuma handrest doang, karena bisa jadi cup holder juga. Kalian tinggal buka aja di sini, pencet, dia bakal kebuka. Ini bisa jadi cup holder. Ini bisa mungkin ditaruh buat naruh HP kali ya, atau duit buat kalau mau beli barang di luar. Itulah pokoknya. Di sini jadi 2 cup holder yang cukup keren. Oh ya, sebelum lupa, ini udah ISOFIX juga, jadi kalian buat taruh tempat bayi gitu masih bisa di sini, walaupun mobilnya sedan compact. Ya udah, itu aja. Seatbelt dikasih, kita langsung ke driving experience. Let's go. Nah, sekarang kita driving experience Mercedes-Benz C250W204 tahun 2013. 2013, yes. Nah, FYI kalau kalian masuk, tadi si Kevin udah bilang itu wanginya wangi kulit-kulit agak waxy gitu ya. Enak, wanginya enak. Itu menurut kita sih enak banget sih. Terus untuk kita mulai ke visibilitasnya. Visibilitasnya ini gimana menurut lu, Vin? Ini termasuk bagus sih karena pilarannya kecil banget ya, Betul, pilarannya kecil. Jadi blind spotnya tuh sedikit menurut kita. Tapi spionnya kayak, ya nggak sih, spionnya agak kecil. Nah, tapi spion agak kecil. Walaupun kaca sininya itu juga lumayan gede. Kaca depannya, windshieldnya nggak gitu gede, tapi visibilitasnya enak buat dipakai. Masih enak. Ke depan masih kelihatan, terus nyetir juga masih enak. Nyaman banget. Kedua, kita masuk ke handlingnya. Buat kalian yang mau beli mobil premium, itu kan pilihannya biasanya antara BMW atau Mercedes kan. Dan BMW katanya buat orang racing, sporty, driver oriented. Dan Mercy itu untuk comfort segala macam. Nggak salah, itu nggak salah. Tapi jangan kalian pisahin. Walaupun kalian beli Mercy, itu comfortnya dapat, sporty juga dapat loh. Karena ini handlingnya, ini masih direct banget ya, direct. Lo gerakin langsung gerak ya. Betul. Ya? Jadi kalau kita kananin dikit, itu direct. Benar. Lumayan direct. Walaupun nggak sedirect si BMW, cuma berasa lah beda sama mobil-mobil biasa, ini lumayan direct. Terus kayaknya bodinya ini ngikut banget ada gue nggak terlalu berasa ngebuang ke mas di belakangnya. Nah iya betul Vin. Jadi selain setirnya direct, mobilnya juga ngikut gitu. Iya. Kalian kalau nyetir kayak gimana gitu sama apalagi mobil. Ini kan memang termasuk ke small sedan untuk kalau di Indonesia ya. Iya, compact sedan. Kalau di Indonesia ini sedan aja. Sedan aja. Jadi memang bodinya memang nggak terlalu besar. Mungkin juga alasannya jadi lebih lincah ya kita berasanya sih. Betul. Nggak segede sedan-sedan kayak Camry atau di atasnya ini berarti atau S-Class kali ya. Masih tergolong compact. Nah terus Dov, tadi kalau ngomongin body roll ya, kita nggak bisa jauh dari suspensi ya. Betul. Gimana menurut suspensinya? Nah, kebetulan di depan ada polisi tidur yang cukup tinggi. Nah, kita coba ya. Speed berapa nih? Speed di 20. Oke. Memang suspensinya rigid banget ya. Rigid banget sih ini. Kalau kata orang apa namanya? Dewasa. Tapi memang lebih ke arah stiff sih. Gue berasanya sih ini stiff. Agak kaku. Tapi karena ini Eropa, jadi ya redamannya nggak pernah tajam banget tuh Dov. Nggak terlalu ngegabruk ke punggung gimana. Jadi di pantat nggak gitu berasa gitu lah. Masih nyaman-nyaman aja, walaupun memang betul. Harus gue akuin ini stiff gitu.
Nah itu ngefek, jadi ke body roll juga jadi sangat minim. Kalau kalian belok-belok gitu, ini nggak sampai ke bawah ke sana. Apalagi ini kan juga supportnya gede banget Dov ini. Gila ini. Lumayan sih ini support di samping-samping sini ya. Mantap sih. Berikutnya ergonomis, karena ini mobil premium yang comfort, kita coba ergonomis dari kursinya. Ada Gila. ini nggak tahu mereka desain ini mobil tuh sampai jadi kayak gini itu berapa lama gitu. Main-main. Waduh, ini enak sih serius. Lumbarnya pas, nih Semuanya support banget ini. Ini support. Terus kepalanya juga, kursinya nggak terlalu empuk, nggak keempukan. Iya, itu dia. Dan nggak kekerasan. Jadi kalau kalian pecinta kursi empuk, mungkin mobil ini kurang cocok karena ini termasuk solid nih joknya itu. Jadi Joknya solid. Lumayan memeluknya. Tapi dibilang keras Enak juga juga. enggak. Pas gitu di Pas tengah-tengah ya. lah, pas tengah-tengah. Kalau dibandingin sama Camry lu tuh, masih lebih empuk beda. Camry. Kalau Camry lebih empuk. Camry lebih empuk. Nah ini memang lebih ke arah solid. Terus tapi joknya lebih plushy gitu. nah plastik. Tapi secara ergonomi ya ini enak banget sih ergonomi. Ini emang buat orang yang nyetir enak banget sih, serius. Mantap. Nah kalau kekedapan Dov, gua gila ya. Gua kan kita selama ini nge-review mobil ya. Baru pertama kali sih ya memang kerasa ya beda mobil premium ya suaranya. Nggak baru pertama kali dong, kan Udah pernah BMW sama Lexus. Lexus juga. Tapi biasanya mobil-mobil Jepang tiba-tiba Itu kesini, gila sih. wah beda. mau mobil mahal pun Jepang masih kerasa sayup-sayup mobil tuh motor terutama lewatnya masih kedengeran teman-teman. Even sama Camry pun kayaknya masih bagusan ini. Ini sih bener peredamnya hebat sih, hampir Peredamannya premium, walaupun ini kelas varian yang paling bawah ya. bener. Ya memang nggak bisa dipungkiri lah, dari tadi kita buka pintunya beratas setengah mati juga permainan ininya kan soft touch semua. Betul. Dan namanya kalau soft touch kan pasti lebih meredam suara sih teman-teman. Oke. Lanjut ke performanya, walaupun ini mobil tahun 2013 teman-teman, cuma tadi si Kevin juga udah coba. Masuk Ini kayak mobil baru coy. Yang gue salut Dov, mesinnya halus banget ya. Ini halus loh. Tadi pas kita nyalain pertama kali ya, kayak Iya. gila. Walaupun kalau kalian buka di depan itu ya ciri khas mobil-mobil Eropa kan agak berisik sebenarnya ya. Iya. Tapi pas lagi ditutup, gila halus banget sih. Ini halus banget suaranya. Nggak ada suara-suara aneh, cetek, nggak ada. Bener-bener halus. Makanya kirain ini mobil tahun berapa? Tahun 2013. Coba lu tarik Dov. Nah, ini ada modenya teman-teman. Ini ada mode Eco, ada mode pokoknya E, S, sama M. M-nya tuh manual ya. Kalau manualnya, kalian bisa ganti di Triptonics ini, di kanan kiri. Kanan Ada pedal buat shift. nambah. Ada Yes. pedal shift. Sorry, pedal shift ya betul. Kanan buat nambah, kiri buat kurang. Tapi yang di sini aneh nih. Dia kanan buat nambah, kiri buat kurang. Biasanya kan atas bawah kan, Iya. mobil-mobil lain. Kiri kanan ya. Ini kiri kanan. Harus dibiasain. Nah, mode E-nya, ini tarikannya. Kita coba ya. Ini kita jalan di 30, terus gas. Udah lumayan. Tapi memang awalnya di awal-awal kayak biasa. dia tuh kayak sengaja Dia tahan-tahanin lah ya. Nah, sekarang coba kita ganti ke mode S. Kalian tinggal pencet aja tombolnya di sini. 1, 2, 3, tarikannya berasa nggak? Waduh, bego. Parah sih, parah. Gila, ini iya jauh banget sih, jauh banget, Dari E ke banget. S, Iya. dari- Wah. Nariknya, Oke. nariknya instan dan sekali narik tuh kencang banget teman-teman. Sebenarnya nggak Kencang instan banget. Oh, ada delaynya ya dari kaki lu ya? Sedikit delay dari kaki gue ya. Gue berasa ada sedikit Iya, delay. iya. Tapi abis itu dia langsung nonjok. Wah. Ya Boleh lah. Karena kalau dulu kan kita BMW itu kan seri 3 itu kan banyak ya DV urutannya, ada Very Eco, ada Comfort, Iya, Eco, Comfort. kan banyak tuh. Sports plus. Kalau ini kan ada 2 doang. Jadinya Jadi, timpang lumayan banget, timpang, jauh banget iya. yang Eco-nya ya gitu. Kalau dulu kan Eco, Comfort, oke. Iya, naik, Baru naik, ke Sport, naik. Kalau jadi ini jauh sedikit banget. gitu. Tapi puas ya Dov ya sama feelingnya, kenceng Wah. ya berasa ya. Serius, ini kayak mobil baru. Rasanya di dalam, Enak. di luar modelnya ya, ini kayak mobil baru gitu.
Jadi memang oke banget sih, paling ya kekurangannya dia kehilangan fitur-fitur gimmick yang zaman-zaman sekarang udah ada ya, kayak layar gede, ya semacam itulah. Iya, itu kan nggak bisa dipungkiri karena ya udah beda tahun lah ya, beda tahun. generasi juga. Betul. Mungkin modelnya Dov ya, kalau secara model mungkin nah iya itu udah dia nggak sekeci dulu sekarang lah ya. sayangnya itu model yang ini W204 Iya. sama W205 itu kelihatannya bikin mobil ini jadi agak jadul. Bener. Tapi kalau kalian tutup mata nih, kalian ngerasain feel-nya ya, Iya, kayaknya feel. udah 80% udah menyerupai yang Yes. baru-baru ya Dov ya. Dan ini sekali lagi nggak bosan-bosannya gue bilang, ini mobil masih enak banget loh. Aduh, ini setir juga nggak belok-belok tuh, masih lurus terus. Gila ya, ini kayak dirawat bener. Ini dirawat banget. Ini kilometer 80 ribuan loh. 83.000. Gua gak nyangka loh. Gua kira 83.000. di kepala gue ada kayak, wah mobil Eropa kalau kilometer gede kan rewel, udah jelek-jelek, Iya. udah kurang. Tapi ini gue berasa refine-nya tuh, ya itu yang lu bilang kayak mobil baru. Betul. Hebat sih. Oke, kalau gitu itu aja driving experience dari si Mercy ini. Kalau gitu kita langsung ke kesimpulannya. Let's go. Ya, inilah teman-teman review dari si Mercy C250 ini tahun 2013. Buat saya Mercy ini merupakan sesuatu yang menarik banget. Kenapa? Karena di luar dari mungkin tampangnya yang sudah agak ketinggalan zaman, juga interiornya bisa dibilang udah agak ketinggalan, tapi secara feel dan ride quality-nya itu masih sangat-sangat enak banget. Nggak ada kekurangan yang berarti yang bisa saya komplain di sini. Baik itu mengendarainya, kenyamanannya, semua masih enak banget. Ditambah di harganya yang sekarang sangat terjangkau, menjadikan Mercy C250 ini mungkin menjadi Mercy pertama kalian. Nah, kebetulan Mercy ini juga kita jual. Kebetulan dijual pemiliknya, dan Mercy ini boleh saya katakan sangat-sangat terawat. Baik dari eksterior ya, ini juga baru dipoles, di skuto. Juga interior bersih banget, nggak ada kulit-kulit yang hancur, nggak ada karet-karet yang hancur, semuanya masih sangat-sangat bagus. Mesinnya apalagi masih halus banget. Jadi kalau kalian tertarik buat memiliki Mercy pertama, kalian boleh kontak kita karena harga juga ada di deskripsi kita taruh. Kalau gitu itu aja kesimpulan dari kami. Jangan lupa klik share, like, komen, dan subscribe channel kita. Kalau gitu sampai jumpa di next video masih di Automotive.